Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya mahasiswa, mahasiswi, mahasantri, mahasantri sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam keadaan fit, semoga dalam keadaan keinginan dan gairah untuk menuntut ilmu tetap tumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Tanpa ada gairah, tanpa ada keinginan untuk menuntut ilmu, niscaya seseorang itu sama halnya dengan orang yang meninggal dunia. Orang yang tanpa ada rasa mau, orang yang tanpa ada rasa hasrat, orang yang tidak mau memanfaatkan peluang, itulah orang-orang yang sebenarnya telah mati sebelum ia dikuburkan. Izinkan kita melanjutkan apa yang menjadi bahan perkuliahan kita di STIT Ar-Raudatul Hasanah mengenai bahasa Indonesia. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa mata kuliah ini mengajak kita untuk mengembangkan potensi dan kemampuan diri kita dengan keterampilan berbahasa Indonesia, keterampilan untuk membaca, keterampilan untuk mendengar, keterampilan untuk menulis, dan keterampilan untuk berbicara. Dan semuanya dilakukan dalam kerangka milenial berbasis internet dan menggunakan komputer. Bagaimana? Kemarin kita sudah mendapatkan kuliah pertama dan mendapatkan tugas yang pertama pula. Apakah sudah dikerjakan? Apakah sudah benar-benar mengikuti arahan dan perintah dari tugas tersebut? Apakah kemudian justru terbawa kepada memperkenalkan institusi atau memperkenalkan STIT-nya? Padahal di sini sudah sangat jelas kita arahkan bahwa yang akan diperkenalkan adalah diri Anda. Akan dikenalkan adalah siapa kamu. Kamu siapa, di mana lahirmu, di mana tempatmu sekarang, apa yang kamu lakukan. Anda mahasiswa STIT, Anda harus mengetahui apa yang sebenarnya potensi Anda. Anda sebagai guru saat ini, potensi guru apakah yang Anda miliki? Ada banyak guru di Indonesia ini yang potensinya bermacam-macam. Ada yang potensinya adalah hal tulis menulis, ada potensinya adalah ketika dia berbicara, ada potensinya ketika dia bercerita, ada potensinya ketika dia menganalisis, ada potensinya ketika dia berhitung, ada potensinya ketika dia bermain musik dan lain sebagainya, dan itu banyak sekali. Artinya kita sebagai mahasiswa STIT harus tahu dulu di mana potensi kita dan potensi manakah yang akan bisa kita kembangkan dengan segenap dan seluruh materi kuliah yang kita terima. Artinya dalam kaitan dengan bahasa Indonesia, antum harus terlebih dahulu membaca diri. Baca diri kita terkait bahasa Indonesia, apakah yang harus kita optimalkan dari potensi kita. Potensi itu bisa kita lihat kembali kepada apa yang hendak kita asah. Antum sangat suka untuk mengajarkan bahasa Arab. Ketika mengajar bahasa Arab, antum begitu nyaman, begitu nikmat. Apakah kemudian bisa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia misalnya? Sangat bisa. Antum bisa membaca lagi bagaimana orang-orang besar mengajarkan bahasa Arab, para akademik mengkaji bahasa Arab, dan itu dengan keterampilan membaca
mata kuliah ini bisa kita asah. Kemudian bagaimana kita mendengar, bagaimana kita menulis, bagaimana kita berbicara, itu semua adalah potensi-potensi yang kita harapkan di tugas pertama kemarin telah selesai untuk kita baca. Dan antum juga harus menyatakan dalam video tersebut komitmen bahwa tugas-tugas yang kita laksanakan ini akan kita seriusi. Kita tidak ingin antum memperlakukan tugas ini hanya sebagai tugas yang penting selesai. Komitmen kita di bahasa Indonesia ini atau di mata kuliah bahasa Indonesia ini adalah bagaimana keinsafan kita akan berbahasa Indonesia akan membawa keberuntungan kita. Pesantren mengajarkan kita sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Artinya komitmen kita untuk melaksanakan setiap tugas yang diberikan itu menunjukkan seberapa besar hal yang akan kita peroleh dari tugas-tugas atau dari kuliah-kuliah yang kita peroleh. Ini beberapa orang di antara kita mungkin kita temui ketika ada kerja kelompok, ia tidak mengerjakan tetapi hanya menemani. Cobalah untuk aktif, cobalah untuk memberikan kontribusi sekecil apapun atau sebesar mungkin. Bagaimana kita benar-benar mau dan berhasrat untuk tumbuh dan berkembang. Dan nyatanya kita tidak ada menemukan di mahasiswa-mahasiswi STIT atau di mahasantri-mahasantri STIT RH orang-orang yang tidak cinta pada negaranya. Kita tumbuh, kita berkembang, kita akan bermanfaat bagi yang lain. Itu adalah bukti kita cinta pada negara kita. Kita ingin negara ini baik, kita ingin negara ini berkembang sebagaimana budayanya. Untuk itu, mari kita memasuki kuliah kedua kita, kuliah yang akan sedikit membahas bagaimana kita mulai melirik apa yang sebenarnya dibahas di bahasa Indonesia di jenjang perkuliahan atau perguruan tinggi. Mahasiswa-mahasiswi STIT Ar-Raudatul Hasanah, perlu diketahui bahwa begitu banyak materi perkuliahan bahasa Indonesia. Adapun ciri khas yang menjadikan STIT Ar-Raudatul Hasanah berbeda dengan kampus-kampus yang lainnya adalah penempatan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi yang akan kita lihatkan atau kita perlihatkan atau kita tunjukkan kepada khalayak ramai dalam bentuk tulisan. Kita akan melihat bahwa inilah sebenarnya tulisan yang bisa kita gagas. Inilah sebenarnya materi atau konten bahasa Indonesia yang telah ada semenjak kita masuk pertama kali SD hingga kini. Terkadang kita mengatakan bahwasanya apakah bahasa Indonesia di perguruan tinggi akan mempelajari tata bahasa? Tentu tidak. Itu sudah kita selesaikan di jenjang sebelumnya. Adapun di perguruan tinggi kita akan melihat tema itu terbagi menjadi dua bagian besar. Satu buah tulisan itu bisa kita kelompokkan kepada dua jenis tulisan besar. Yang pertama adalah tulisan berdasarkan khayali, berdasarkan imajinasi, berdasarkan lamunan-lamunan, berdasarkan khayalan-khayalan, untuk kemudian itulah yang turun ke jenis tulisan fiksi dengan jenis terkecilnya bisa puisi, bisa prosa, bisa cerpen, bisa novel, bisa drama dan lain sebagainya. Adapun faktawi yang ini menjadi ciri khas atau bahasan dari bahasa Indonesia di perguruan tinggi, itu terdiri dari non-fiksi dan faksi. Non-fiksi adalah yang
disusun atas fakta-fakta yang ada dan menggunakan bahasa-bahasa yang akademik, jurnalistik, dan bisnis. Artinya fakta-fakta itu kita deskripsikan atau kita narasikan atau kita gambarkan dalam kata-kata yang kata-katanya itu bisa dalam karya akademik, bisa dalam karya jurnalistik berupa laporan, berita, feature, reportase, ulasan, resensi, artikel, esai, opini, dan lain sebagainya. Dan bisa dalam bentuk bisnis. Ada yang namanya script writer untuk iklan TV, untuk bagaimana membuat kata-kata yang menghipnotis pembeli, bagaimana membuat slogan-slogan kampanye. Ini adalah aspek bisnis. Dan ada faksi. Faksi ini adalah satu jenis tulisan yang berdasarkan fakta tetapi seringkali ditulis dalam bentuk yang lebih santai daripada non-fiksi, dan itu bisa kita lihat dalam kisah-kisah nyata, autobiografi, ada biografi. Dan kita di mana? Kita di karya akademik. Kita ada di sini. Karya akademik inilah yang akan kita lihat dalam konteks bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, bagaimana sebenarnya usaha kita atau kontribusi kita untuk menulis yang baik dan benar? Kita harus melalui 5 tahap yang semestinya ini ada di seluruh karya tulis kita. Karya tulis kita itu bukan sekedar antum menerima judul buat makalah, kemudian antum menulis makalah, kemudian antum mempresentasikan makalah, kemudian selesai. Tidak. Harus ada dalam benak kita semua bahwa satu karya tulis kita itu akan berkontribusi bagi pembaca dengan segala dan setiap manfaatnya. Harus ada manfaat yang kita berikan dalam setiap yang kita kerjakan. Inilah kemudian yang oleh para ahli bahasa dibagi kepada 5 tahap. Antum ketika menulis makalah, antum ketika menulis karya akademik, haruslah melalui 5 tahap ini. Dan 5 tahap ini harus dilalui setahap demi setahap, sehasta demi sehasta, tidak boleh lompat kecuali ketika antum akan merasakan bagaimana ada kekeliruan langkah. Pre-writing, bagaimana kita merencanakan tulisan dengan sebaik mungkin. Itu kenapa dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini kita tidak membebani antum untuk menulis makalah. Karena kita hendaknya atau kita maunya antum merencanakan terlebih dahulu bagaimana makalah yang akan antum buat. Bagaimana merencanakan itu? 1, bisa dengan cara membaca sebanyak-banyaknya. 2, bisa dengan cara merekayasa apa yang hendak ditulis. Kalau dalam bentuk poin, itu bisa dengan menggunakan teori mind map-nya Tony Buzan. Atau antum bisa menuliskan sebagaimana yang pernah diajari di SMA dengan bulir-bulir karangan, dan itu merupakan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang akan menghasilkan hasil yang matang. Bagaimana antum nanti akan memformatnya, siapa yang akan membacanya, bagaimana antum nanti menuliskannya, bagaimana kemudian isi dari apa yang antum tulis, itu semua harus direncanakan. Tanpa perencanaan yang baik, mustahil ada karya yang baik. Untuk kemudian apa yang direncanakan itu dipindahkan ke drafting, yaitu bagaimana antum mengeluarkan setiap rencana yang sudah antum gagas ke dalam satu buah kertas atau ke dalam file-file yang ada di komputer antum semua. Kita harus dapat mengungkapkan
apa yang ada di kepala kita dengan narasi yang sama dengan apa yang kita mau dengan hati kita. Terkadang ada orang yang ketika dia marah, dia tidak mampu untuk menuliskan separah mana atau seserius apakah kemarahan yang dia rasakan. Atau ketika antum merasakan senang, sedang jatuh cinta, sedang gembira, cobalah tuliskan dan upayakan apa yang antum tulis itu bisa dirasakan oleh pembaca, sehingga di drafting itu kita bisa meluapkan apa yang hendak kita mau, apa yang mau kita gagas sebaik mungkin. Maka teori drafting adalah jangan lagi pikirkan apa yang kita tulis, tetapi tulislah apa yang kita pikirkan. Dengan begitu drafting akan selesai hingga ke titik akhir. Begitu banyak orang yang menulis kemudian macet di tengah jalan karena ia tidak lagi mematuhi aturan drafting yang ada. Setelah drafting ada revising. Kita jangan menyangka bahwa apa yang dilakukan dosen dengan memberi masukan, memberi tuntutan untuk merevisi adalah sebuah bentuk kebencian dosen pada diri kita. Itu adalah bentuk bagaimana dosen merelakan untuk menjadi pembaca pertama bagi karya antum yang mungkin antum sendiri malas untuk membacanya. Jadi revisi itu adalah bagaimana upaya kita untuk meminta perbaikan bagi orang lain. Ketika perbaikan itu ada, maka itu akan melengkapi apa yang mungkin luput dari perencanaan kita dan gagal ketika kita menuliskannya. Ketika sudah direvisi, apakah akan selesai sebuah karya yang baik? Tidak. Harus ada yang namanya editing. Ketika revising adalah menjadikan satu buah karya tulis menjadi lebih baik, maka editing adalah menemukan titik kesalahan dari tulisan yang kita buat. Mungkin ada kesalahan dalam tulisan, mungkin ada kesalahan dalam pengutipan, mungkin ada kesalahan dalam penomoran, mungkin ada kesalahan dalam alur berpikir. Ini harus benar-benar kita cermati. Dan pada akhirnya karya yang baik adalah karya yang kita selesaikan, yang bukan cuma kita mau bercurhat-curhat kemudian tidak selesai. Kita memimpikan akan membuat sesuatu yang baik tetapi tidak tuntas. Di pesantren kita mengenal yang namanya al-amalu bi khawatimiha, bahwa setiap pekerjaan harus kita tuntaskan. Antum kuliah saat ini pun harus antum tuntaskan. Perkuliahan pertama ketuntasannya adalah mengerjakan tugas yang pertama, dan perkuliahan kedua ini tugasnya adalah menyelesaikan tugas kedua. Apa itu tugas yang kedua? Nanti akan kita bicarakan, tetapi dengan dengan pemaparan ini kita mau mendudukkan terlebih dahulu bahwa bahasa Indonesia yang akan kita pelajari di perkuliahan kita, mata kuliah bahasa Indonesia, adalah bahasa Indonesia untuk menulis karya akademik. Karya akademik itu berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan contohnya adalah ini ada beberapa karya tulis saya. Silakan untuk dicari di internet, tulis saja judul-judulnya: pendidikan karakter di lembaga pendidikan tinggi dalam pandangan pendidikan Islam, tafsir Tarbawi guru menurut pandangan Quran surat Hud surat ke-11 ayat 88, pendidikan dan peradaban dalam narasi sejarah Islam klasik, korelasi dan koneksi. Mahasantri Mahasantriwati STIT Ar-Rodatul Hasanah, yakinlah ketika kita serius untuk mendalami bahasa Indonesia, serius untuk menulis, serius untuk
menggali ilmu, niscaya kita akan mendapatkan keberuntungan. Dari tulisan-tulisan ini saya pernah mendapatkan kesempatan memperoleh masterclass di Jakarta dengan dosen-dosen yang berasal dari Inggris, dari Amerika, dan dari Prancis. Ini yang menjadi pembahasan kita di hari ini. Adapun tugas antum, insya Allah setelah perkuliahan ini saya akan mengirim satu persatu dari nama antum sesuai dengan jadwal yang ada di absen saya untuk membaca satu buah artikel jurnal. Kemudian artikel itu hendaknya antum ceritakan dalam bentuk video. Artinya apa yang antum pahami, apa yang antum baca, antum ceritakan. Bagaimana formatnya terserah antum. Kita sudah berkomitmen bahwa apa yang menjadi perkuliahan ini adalah kuliah milenial berdasarkan internet, menggunakan komputer, yang itu kemudian kita mau mengekspos bagaimana potensi antum dalam berbicara. Ketika sudah membaca karya-karya tulis, kita mau mengeksplorasi kemampuan antum berbicara di depan kamera antum sendiri. Ketika antum mungkin grogi di depan orang lain, bisa jadi antum yakin di depan kamera antum sendiri. Oke, silakan untuk dicoba. Semoga terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.